Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan serta kebersihan di tengah pandemi virus corona ini. Bagaimana? Masih semangat kan untuk belajarnya? Pastinya masih dong. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apakah kalian masih ingat tentang materi sebelumnya? Nah, jika materi sebelumnya kita membahas tentang pengertian serta bentuk dari perubahan sosial dan budaya. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai faktor, penyebab, dan penghambat perubahan sosial budaya. Nah, simak terus ya penjelasan berikut ini. Berikut akan dibahas mengenai faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang pertama, penyebab perubahan sosial budaya dipengaruhi oleh faktor bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk dapat menyebabkan perubahan sosial. Contohnya adalah orang-orang di desa, mereka pindah ke kota. Nah, kemudian di kota terjadi kepadatan penduduk, sehingga hal tersebut terdapat permasalahan sosial, kemudian kekurangan lahan, seperti itu contohnya. Nah, jika desa tidak berkurang jumlah penduduknya atau yang berpenghuni sedikit, maka lahan yang ada di desa tidak ada yang mengerjakan, seperti itu. Jadi, hal tersebut menyebabkan perubahan sosial. Yang kedua adalah penemuan baru. Contoh dari penemuan baru adalah gadget yang kalian pakai sekarang atau laptop yang kalian gunakan saat ini merupakan hasil dari penemuan baru yang bermanfaat untuk kita dan menyebabkan perubahan sosial terjadi. Ketiga yang mempengaruhi penyebab perubahan sosial budaya adalah konflik. Konflik atau yang disebut sebagai pertentangan adalah sebuah masalah antara individu satu atau dengan individu lainnya atau kelompok dengan kelompok lainnya atau terjadinya perbedaan pendapat yang ada. Menyebabkan perubahan sosial budaya adalah revolusi. Revolusi atau yang sering disebut dengan pemberontakan adalah peristiwa yang terjadi akibat ketidakpuasan antara masyarakat dengan keadaan yang ada. Seperti itu. Contohnya adalah revolusi ketika Indonesia akan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kelima, yang menyebabkan perubahan sosial budaya adalah faktor lingkungan alam. Faktor lingkungan alam itu bisa terjadi karena dari manusia atau bisa juga dari alam itu sendiri. Contohnya adalah banjir, kemudian kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut menyebabkan perubahan sosial budaya pada masyarakat. Yang menyebabkan perubahan sosial budaya adalah peperangan. Peperangan itu bisa terjadi karena adanya penjajah atau mungkin yang kalian ketahui ketika Indonesia dijajah oleh Jepang, maka otomatis perubahan sosial budaya itu terjadi pada Indonesia karena budaya tentang politik, kemudian ekonomi dan lain sebagainya itu mengalami perubahan. Yang ketujuh, ada faktor pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Contohnya, yang ada di gambar ini ya. Coba kalian tebak, kalau barongsai itu berasal dari mana? Ya, benar, barongsai berasal dari Cina. Tetapi di Indonesia juga ada. Nah, hal tersebut merupakan faktor atau dari pengaruh kebudayaan masyarakat lain yang masuk di Indonesia dan kemudian menjadi perubahan sosial dan budaya.
Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah kehidupan masyarakat terasing. Simak ya contoh berikut ini. Ini merupakan salah satu contoh dari masyarakat yang terasingkan, di mana mereka tinggal di dalam hutan dan jauh sekali dengan keramaian. Dan seperti contoh kehidupan pada masyarakat ini. Ini adalah masyarakat dari. Kemudian faktor penghambat yang nomor 2 adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Seperti contoh di video berikut ini. Menunjukkan bagaimana perjuangan siswa untuk sampai di sekolah. Bahkan nyawa mereka menjadi taruhannya. Faktor penghambat perubahan sosial yang nomor 3 adalah sikap masyarakat yang tradisional. Seperti contohnya berikut ini. Punyai larangan yang cukup mengerikan guys. Mereka sangat melarang seseorang untuk membeli jarum, silet, atau benda-benda tajam lainnya pada waktu malam hari. Hal ini dianggap karena benda-benda tajam itu merupakan benda yang sering digunakan dalam ilmu hitam, yaitu santet. Jadi orang dilarang membeli benda tajam itu karena takut benda tersebut adalah perantara untuk menyantet seseorang. Jadi kalau kalian ke Jawa dan beli benda tajam pada malam hari, otomatis ya nggak bakal dilayanin deh. Faktor penghambat perubahan sosial yang nomor 4 adalah adanya prasangka terhadap hal baru atau asing seperti contoh berikut ini. Schizofrenia ini termasuk gangguan mental yang berat. Maka dari itu mereka perlu banget terapi sekaligus obat-obatan yang tepat supaya bisa membaik. Nah, masalahnya adalah ketidaktahuan orang-orang tentang skizofrenia ini masih jadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Karena ketidaktahuan inilah orang-orang jadi punya pemahaman yang salah gitu. Sehingga muncullah prasangka-prasangka buruk soal orang dengan skizofrenia. Salah satunya tadi di awal ya, pandangan negatif gitu terhadap pengidap skizo. Dianggap orang gila, dianggap jahat, dan lain sebagainya. Sekalinya melihat sesuatu yang mereka anggap di luar nalar, banyak banget orang yang langsung ngecap orang-orang dan ngelabelinnya sebagai orang gila. Terus mereka jadinya menjauh, takut, jijik, dan gak mau ngebantu gitu. Faktor penghambat perubahan sosial budaya yang selanjutnya adalah adat istiadat. Seperti contoh ini. Masuki 7 rumah adat Tongkonan dalam rangkaian upacara adat Rambutuka di kawasan cagar budaya Desa Keteketsu. Sejumlah prosesi adat mulai dari penyembelihan hewan dilaksanakan sebagai sebuah persembahan sakral untuk mengekspresikan kebahagiaan dan wujud syukur masyarakatnya. Sekian pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa barokah dan jangan lupa untuk terus semangat belajar di masa pandemi. Jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan, jaga jarak. Sekian video ini. Terima kasih telah menontonnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jika ada yang kurang paham bisa untuk komen di video ini ya.